Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel SKJT Elektronika. Oke, ini masuk di alur keempat ya, atau alur di mana kita menyimpan seluruh parameter nilai pensettingan ya. Oke, di alur keempat ini cuma ada dua ya, karena ini udah yang paling akhir ya. Jadi yang pertama itu kita simpan semua parameter ya, agar nanti kalau ini mati itu enggak kehapus ya. Jadi kan kalau enggak disimpan kan, seumpama ini jamnya ini saya ganti menjadi biru gitu. Ketika saya cabut, saya colokkan kembali, dia tidak akan menyimpan ya, maka dia akan kembali merah lagi. Oke, langsung saja ke codingnya. Jadi yang pertama yang harus dilakukan adalah membuat data JSON ya. Jadi data JSON ini disimpan di memori flash ya. Jadi enggak terhapus ya dia. Oke, kita buat data JSON seperti ini ya. Ini saya coding terlebih dahulu ya, karena banyak sekali ya codingannya. Sebenarnya bukan codingan sih, parameternya ya itu parameternya banyak sekali, dan untuk penamaan seperti ini itu nggak boleh salah ya. Jadi seperti huruf kecil dan besar itu tidak boleh. Oke, setelah buat data JSON seperti ini, kita ke ini Arduino. Jadi setelah itu buat yaitu serialisasi dan deserialisasi ya. Nah, ini kalau yang serialisasi itu adalah menulis ya. Jadi dia menulis ke data JSON. Nah, ini adalah nama file saya itu data.json ya. Untuk ekstensinya ini JSON. Oke, kemudian ini ditulis ya. Ditulis. Nah, ini JSON tadi itu nilainya JSON-nya itu dimasukkan sebuah nilai ya dari sini ya, seperti longitude, latitude, dan seterusnya ya, sampai ini setting di warna info. W ini adalah maksudnya warna info, itu warna untuk info 2. Kemudian setelah buat serialisasi di sini diserialisasi ya, kemudian ditutup. Setelah itu kita buat yang deserialisasi. Jadi yang deserialisasi ini adalah membaca ya. Jadi R ini adalah maksudnya read atau membaca. Yang atas tadi adalah write atau menulis ya. Jadi dia ini dibaca untuk file JSON-nya di deserialisasi. Jadi ini adalah file JSON dengan alamat longitude. Nah, di dalam longitude nanti ini ada nilainya ya. Kemudian dia dimasukkan nilainya tadi di longitude yang ada di Arduino. Oke, kemudian dan seterusnya sampai sini ya untuk pensettingan warna ya. Itu seperti itu kurang lebih. Kemudian di sini ini saya convert ya ke array, karena ini pesan ini tipenya adalah char ya. Jadi dari
JSON itu dia nggak mau ya untuk menyimpan tipe data yang char ya, harus menggunakan string seperti ini ya. Kemudian string itu saya buat jadi karakter, kemudian saya simpan di variabel yang bernama pesan di sini ya. Oke, sampai akhir, kemudian ditutup ya untuk data JSON-nya. Kemudian tentunya kita running ya di server ya. Ini saya buatkan fungsi, kemudian fungsinya ini saya kasih nama data JSON. Nah, setelah itu di setup. Ini saya running ya di sini. Jadi ini running semua ya, mulai dari terima, kemudian terima warna, reset, data XML, data JSON. Jadi untuk nilai yang pertama itu sebenarnya ada di file JSON-nya ya. Jadi ini nilai awalnya ya. Ini semua adalah nilai awal ya. Saya samakan dengan data awal ya. Saya samakan dengan data awal. Jadi di JSON, di file JSON-nya itu sama ya dengan yang ada di data awal, di fungsi data awal ini ya. Oke, setelah di running, kemudian di deserialisasi. Data awal kan enggak saya panggil ya, jadi nilainya kan semua kosong ya, seperti latitude, longitude, sampai ke info itu kosong semua. Jadi di deserialisasi. Kemudian jadi dimasukin data atau di read ya, ini dimasukin data dari JSON-nya ya. Ini dimasukin semua ya, seperti longitude, latitude, dan seterusnya itu dimasukin data dari sini. Nah, setelah itu maka dia akan running seperti biasa ya, seperti ini. Kemudian jika ingin merubahnya, itu kita gunain, nah ini dia. Yang pertama itu diserialisasi dulu ya. Jadi ditulis terlebih dahulu data yang baru dari data setting ini. Jadi ada dari web ada data baru, kemudian di convert. Nah, kemudian di dalam convert kan ada parameter-parameter yang akan disimpan. Oke. Nah, kemudian jika longitude ini baru, maka ada data baru dari sini, maka dia akan dimasukin data dari file JSON-nya tadi. Jadi ini deserialisasi yang atas ya. Nah, ini data yang baru, ini dimasukkan ke data JSON terlebih dahulu ya. Jadi dimasukkan, kemudian disimpan ya. Jadi dia akan otomatis menyimpan ya, karena itu letaknya di flash memory ya. Jadi seperti program ya, dia tidak hilang ya. Ketika dimatikan itu tidak akan langsung hilang ya, untuk programnya itu seperti program. Ketika catur daya dicabut itu enggak hilang ya datanya, dia akan menyimpan. Nah, setelah diserialisasi, kemudian dideserialisasi atau dibaca. Jadi dibaca ya. Nah, ini dia, ini dikembalikan lagi untuk nilainya. Jika ini baru ya, nilainya baru, disimpan, kemudian dia diambil atau dimasukkan lagi ke parameter yang ada di Arduino ya. Oke, kurang lebih seperti itu ya untuk pensettingan ya.
Oke, jangan lupa kalian like, komen, dan subscribe channel ini. Oke, dan setelah video ini adalah video terakhir di playlist cara buat jam waktu sholat, yaitu mendemokan. Jadi nanti saya akan mendemokan ya ini semua ya, mulai dari jam, kemudian sholat, kemudian yang ada di sini ya, ini ya fitur-fiturnya itu akan saya demokan ya. Oke, sebelum saya akhiri, saya running dulu ya Google, kita buka Chrome dulu, kita coba ya untuk codingnya tadi. Ini sudah saya masukkan ya untuk codingnya. Oke, kemudian kita buka 19, nah ini dia. Oke, kita coba di warna ya, yang paling mencolok ini kita gunakan yang warna. Oke, jam kita buat dia hijau, kirim. Oke, jam menjadi hijau, kemudian menit kita buat jadi pink. Oke, udah jadi pink. Kemudian tanggal kita buat jadi kuning. Oke, untuk masjid atau nama masjid atau musola ini kita buat jadi putih aja. Oke, kemudian nama sholat ini kita buat jadi merah. Nah, seperti itu, udah jadi merah ya. Kemudian waktu sholat kita buat jadi cian aja. Nah, ini dia. Udah ya, ini udah ganti ya. Coba saya akan cabut untuk satu dayanya. Nah, ini sudah saya cabut. Saya colokkan kembali. Oke, muncul nama WiFi terlebih dahulu ya. Jadi muncul nama WiFi dan passwordnya. Oke, setelah itu, nah ini ya, dia nggak akan hilang ya. Jadi akan menyimpan ya. Seperti warna ini akan menyimpan ya. Oke, saya contohkan kembali yang lainnya. Seperti informasi. Kita ganti jadi informasi 1. Kemudian di sini kita ganti informasi 2. Kecepatannya kita percepat jadi 20. Oke, kita kirim. Oke, kita tunggu runningnya. Oke, jadi warnanya ini enggak hilang ya, jadi enggak kembali seperti pengaturan awal. Oke, masih running ya, masih running. Nah, ini seharusnya sudah ganti informasi. Ini nama masjid atau musola terlebih dahulu. Ini saya set di musola ya. Kemudian, nah ini dia informasi 1. Kemudian informasi 2. Nah, kita cabut untuk catur dayanya. Kita colokkan kembali. Oke, masih ya tampil SSID dan passwordnya. Nah, seharusnya ini dia menyimpan ya, menyimpan data. Oke, kita tunggu.
masih running ya. Oke, masih running. Oke, kemudian nah ini dia informasi 1, kemudian informasi 2 ya. Oke, seperti itu ya untuk penyimpanannya. Oke, untuk video kali ini cukup sekian. Jangan lupa kalian like, komen, dan subscribe. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.